Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pada bahasan sistem kendali CNC. Yang lalu kita sudah mempelajari tentang kendali closed loop. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu tentang open loop. Kita tahu closed loop mempunyai umpan balik yang akan dibandingkan dengan posisi yang dikehendaki, menghasilkan sinyal error. Sebagai contoh, kemarin kita sudah membahas panjang lebar mengenai ini. Apabila ini dinaikkan, maka dia akan mengejar, dinaikkan lagi dia akan mengejar sampai posisi yang dikehendaki. Kalau diturunkan, dia akan turun juga sampai posisi yang dikehendaki. Nah, ini adalah contoh sistem kendali analog. Kalau memakai sistem kendali digital bagaimana? Perbedaannya sangat tipis sekali. Ini adalah sistem kendali closed loop yang menggunakan digital. Umpan balik yang diambil bukanlah resistansinya, akan tetapi sinar dari decoder ini atau dari sensor ini yang berupa kode-kode nyala gelap. Nah, seperti ini. Kalau dilihat dari samping seperti ini lampunya, ini adalah sensor cahaya. Nah, inilah yang akan diolah oleh pembanding di sini. Apakah angka yang diperoleh dari sini sudah seperti yang dikehendaki? Jadi langsung membandingkan angka, bukan membandingkan resistansi seperti yang seperti ini, bukan membandingkan voltase. Kalau ini membandingkan voltase, kalau yang ini membandingkan angka. Itulah pada kendali closed loop yang menggunakan digital. Oke, saya pikir tidak ada kesulitan. Kita lanjutkan lagi dengan kendali open loop. Sistem kendali open loop tidak seperti sistem kendali closed loop. Kalau closed loop membutuhkan umpan balik untuk dibandingkan. Tapi sistem kendali open loop, posisi yang dikehendaki langsung menuju kepada kontrol. Dari kontrol langsung menggerakkan sistem mekanik. Sistem mekanik menggerakkan eretan. Eretan akan menuju ke posisi yang dikehendaki. Bagaimana mungkin? Nah, ini mungkin apabila sistem mekanik di sini, contohnya motor yang digunakan adalah motor yang bisa dikendalikan sepenuhnya, baik sudut perputarannya maupun kecepatannya, maupun arah putarannya dikendalikan sepenuhnya oleh controller. Sebagai contoh, misalkan digunakan motor langkah. Gimana prinsipnya motor langkah? Kita lihat di sini. Misalkan di sini ada stator yang terdiri dari 4 kutub. Dia digulung. Nah, kalau arusnya mengalir dari sini ke sana, kita ingat sesuai dengan aturan tangan kanan, maka di sebelah sana adalah kutub utara. Di sini adalah kutub selatan. Karena kutub berlawanan, akhirnya saling tarik-menarik. Maka rotor ditarik menuju ke kutub yang dialiri arus di sini. Oke. Nah, kalau yang dialiri arus dipindah, bukan di sini, tapi dipindah ke sini. Apa yang terjadi? Maka rotor pun akan mengejar ke sini. Sini akan jadi kutub utara, sini akan jadi kutub selatan. Bagaimana kalau dipindah di sini? Tentu akan pindah ke sana juga. Rotor akan mengejar. Bagaimana kalau dipindah lagi? Rotor pun akan mengejar. Demikian seterusnya. Kalau dipindah-pindah terus, maka rotor akan berputar. Nah, inilah prinsip kerja dari motor stepper atau motor langkah. Dengan merubah-rubah arus yang lewat dari kutub satu ke kutub yang lainnya, maka terjadilah putaran rotor di sini,
sesuai dengan yang dikehendaki oleh controller yang memindah-mindahkan arus listrik di sini. Jadi kalau kita lihat dari controllernya seperti ini. Kontrol cuma memindah-mindah arus listrik dari A ke B, ke C, ke D, terus balik A lagi, B, C. Ini kalau dilakukan dengan cepat, maka putarannya pun juga cepat. Kalau perpindahan ini lambat, maka putaran rotor pun juga akan lambat. Sehingga kecepatan rotor bisa dikendalikan. Arah putarannya bagaimana? Nah, kalau urutannya ini dibalik, misalkan dari D, C, B, A, maka putarannya akan ikut terbalik. Jadi motor langkah ini bisa dikendalikan sepenuhnya, bisa maju dengan pelan, bisa maju dengan cepat, bisa berhenti, dan bisa juga mundur, dan kecepatannya bisa dikendalikan sepenuhnya. Itulah prinsip kerja dari motor langkah. Oke, mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Kita lanjutkan lagi. Nah, ada motor langkah yang magnetnya di tengah ini tidak cuma satu kutub, tidak cuma kutub utara dan selatan, tapi disusun banyak. Misalkan saja sebagai contoh, di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, arus yang melewat dikendalikan atau dimasukkan C, di stator C. Statornya ada 4 kutub, sedangkan yang di tengah rotornya ada 5. Nah, untuk mencapai satu putaran, misalkan dari ini, balik putarannya sampai ke sini lagi, maka diperlukan berapa step, berapa perpindahan ini? Nah, coba dipikirkan, dihitung, berapa? 4 atau 5? Nah, coba kita ini pertama yang dimasuki arus adalah C. Sekarang dipindah ke D. Nah, yang berputar cuma ini saja. Nah, kalau yang dimasuki ganti A, maka yang berputar cuma ini saja. Bukan ini, tapi ini yang mendekat, yang paling dekat yang ditarik. Kalau diganti ke B, maka seperti itu. Nah, demikian seterusnya. Nah, sekarang kita hitung. Satu putaran butuh berapa step? Kita mulai dari C misalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti satu putaran membutuhkan 20 step. Nah, ada motor-motor stepper yang memiliki banyak sekali kutub, baik stator maupun rotor, sehingga kepresisiannya semakin tinggi. Untuk motor-motor yang memerlukan daya yang besar, torsi yang besar, maka kutubnya sedikit. Tapi untuk motor-motor yang butuh torsi yang besar, untuk kepresisian yang besar, maka dibutuhkan kutub yang banyak sekali. Sehingga kutub, masing-masing kutub ini saling berhubungan. Kalau ini yang ditarik cuma satu, kalau kutub statornya banyak, yang ditarik adalah kelima-limanya ini ditarik bareng. Demikian, mudah-mudahan ada kejelasan. Oke, dengan menggunakan motor stepper ini, maka kendali bisa dilakukan dengan kendali open loop. Oke, kita bisa menggunakan pengendalian ini memakai rangkaian yang sederhana. Misalkan saja kita pasang clock. Clock kita tahu outputnya adalah 0, 1, 0, 1 terus seperti itu. Atau nyala, mati, nyala, mati. Nah, kalau clocknya cepat, maka motornya jadi cepat. Nah, clock ini akan dihitung oleh rangkaian counter. Nanti di mata kuliah mekatronika kalian bisa melihat bagaimana prinsip kerjanya counter ini. Maka yang tadinya 0101 jadi angka biner 00, 01, 10, 11, balik lagi ke sini. Ini 00 mati semua, 01, 10, 11, demikian.
Jadi counter ini dimasukkan ke decoder, akhirnya bisa urut seperti ini. Akhirnya nyalanya gantian. Nah, kita bisa juga menggunakan running LED. Dulu mungkin di SMP atau SMA pernah main-main bikin lampu putar, nah itu bisa kita gunakan untuk mengendalikan yaitu motor stepper ini. Oke, mungkin itu sedikit. Kita akan lanjutkan lagi dengan bahasan yang lain. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.